ucapan syukur ini mengawali setiap langkah kehidupan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa dengan ucapan syukur ini Tuhan mengatakan kebaikan dan hadirat Tuhan di tengah-tengah ketidaknyamanan Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai doa pagi pada pagi hari ini Tuhan, urapan penuh turun atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Serahkan Pak Titus. Ya, terima kasih. Mari saudara-saudara, pada pagi ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan sehingga Tuhan sanggup membela hak-hak yang menjadi bagian kita. Glory, haleluya. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, tak ketat menghadapi musuh. Sekarang tegak kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Dan bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Dan bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sembah Kau Allah yang membela kami. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan. Sembah selamanya. Oh kami yang dahsyat, oh Allah kami yang ajaib. Sembah
selamanya. Kau yang layak terima pujian, kau yang layak kami lakukan sembah selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kau sungguh baik. Haleluya. Kau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Jejak pasti ada dalam hidup. Sembuhkan sakitmu, pulihkan jiwaku. Jejak pasti ada bagiku. Yesus, kau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya tiada yang mustahil. Jejak pasti ada dalam hidup. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Jejak pasti ada bagiku. Katakan Tuhan, kau ajaib. Tuhan, kau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Jejak pasti ada dalam hidup. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Jejak pasti ada bagiku. Percaya tiada yang mustahil. Jejak pasti ada dalam hidup. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Jejak pasti ada bagiku. Jejak pasti ada bagiku. Jejak pasti ada bagiku. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh datang ke kehadirat. Kami boleh menikmati kehadiran Kau sudah lawan kami yang luar biasa. Sehingga kami tetap terpaut, tetap percaya kepada Engkau. Apapun yang menghimpit dalam kehidupan kami tidak akan menciutkan iman kami untuk percaya kepada Engkau. Tapi biarlah apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan yang sanggup membela kami. Tuhan sanggup membawa kami kepada kebenaran yang hilang gemilang. Kalau pada pagi ini kami tidak bersama-sama belajar mendengarkan dari firman, adalah Roh Kudus memberikan pencerahan hati yang lemah lembut kepada kami, sehingga firman pada pagi ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Kau urapi secara khusus hambamu yang akan menyampaikan adalah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun
atas hamba, sehingga apa yang disampaikannya, apa yang dibaca, boleh meneguhkan kami pada pagi ini. Kami boleh semakin semangat di dalam Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan pada host. Ya, terima kasih Pak Titus perpujian penyembahannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Vivi ya, yang bawa firman dulu. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Shalom. Saudara. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur 41. Ya, saya akan bacakan ya. Mazmur 41, saya akan bacakan semua. Mazmur 41, perikopnya ini judulnya Doa Minta Penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau akan membiarkan dan membiarkan dia, engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati? Dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata, dosa, dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini, ya, di mana di Mazmur 41 yang menunjukkan bahwa Tuhan itu memperhatikan mereka, ya, orang-orang yang memiliki belas kasihan kepada orang lain, ya, terutama kepada mereka yang lemah, ya, dan memberi mereka jaminan pemeliharaan serta penghiburan di masa-masa sulit. Ya, puji Tuhan, ayat emasnya ya. Kita di Mazmur 41 ayat yang kedua. Ya, jadi berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya.
Tuhan itu luar biasa ya. Ketika kita membaca firman Tuhan di Mazmur 41 ini, di sini menunjukkan ya bahwa setiap kita ini semua ya pasti menginginkan berkat-berkat Tuhan ya, perlindungan ya khususnya ya dalam kehidupan kita ya. Pada khususnya pada saat menghadapi tantangan atau saat menghadapi permasalahan hidup ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan juga menunjukkannya bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia memperhatikan orang-orang yang memiliki hati atau yang memiliki belas kasihan terhadap orang yang lemah ya. Lemah itu bagaimana Bapak Ibu? Lemah itu macam-macam ya. Tidak hanya lemah secara fisik ya, jasmani, mungkin mereka mengalami sakit, tetapi lemah itu juga secara kerohanian ya. Mungkin mereka sedang jauh dari Tuhan ya, sudah lama tidak ikut Tuhan ya, sudah lama tidak baca firman Tuhan, atau sudah lama nggak pergi ke gereja ya, tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, kita ini harus memperhatikan kepada mereka, ya, saudara. Karena mereka ini jiwa-jiwa yang terhilang ya. Mungkin ada di sekeliling kita juga mereka yang sedang mengalami sakit ya. Itu adalah juga orang-orang yang mengalami kelemahan, ya, kelemahan tubuhnya. Mungkin juga saat-saat ini mereka sedang menghadapi masa-masa sulit secara ekonomi juga kita juga harus melihat ya di sekeliling kita bagaimana dan apa yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan untuk mereka biarlah kita juga boleh membantu ataupun melihat sekeliling mereka. Karena apa? Karena kita ini sudah dibantu banyak sama Tuhan ya. Jadi kita juga hendaknya menolong orang-orang yang ada di dekat kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat beberapa pokok ya. Yang pertama kita lihat adalah orang yang diberkati Tuhan ya. Jadi di ayat yang kedua tadi sampai di ayat yang keempat di Mazmur ini ya menekankan bahwa Tuhan itu memberkati mereka yang peduli dengan orang yang lemah. Jadi apa ya karakteristiknya orang-orang mereka, orang-orang yang diberkati Tuhan itu mereka yang mengasihi, yang peduli pada sesama mereka dan yang bertindak dengan belas kasihan. Ya, seperti siapa ya? Kalau Bapak Ibu Saudara di firman Tuhan ini contohnya yaitu seperti orang Samaria. Ya, orang Samaria ketika melihat seorang yang lemah ya, tidak berdaya, dia datang segera dan membantu ya, mengobati ya, bahkan dia membayar eh, mahal ya, mengeluarkan uangnya ya untuk biaya pengobatan orang Samaria ini ya, yang luka ya, orang yang sudah dirampok ya, yang luka-luka lalu dia bayar ya untuk pengobatannya. Lain ataupun beda dengan imam-imamnya, dia hanya menoleh saja, tidak hanya memberikan tindakan secara nyata. Ya, padahal imam-imam dan orang Samaria lebih mengerti mana, Bapak Ibu? Yang pasti lebih mengerti imam-imam dan ahli Taurat ya. Ya, mengerti banyak Tuhan ya, mengerti banyak tentang kasih.
tapi mereka secara tindakan nol ya, tidak membantu, tidak berbuat apa. Dan kita lihat berkat apa yang dijanjikan ya. Yang pertama, berkat perlindungan ya. Tuhan akan meluputkan dari bahaya. Ya. Yang kedua, Tuhan melindungi dan memelihara nyawa mereka ya atau hidup mereka. Yang ketiga, Tuhan akan memulihkan mereka ketika sakit atau lemah. Di sini dikatakan, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Maksudnya tuh pulih dengan sempurna. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengalami sakit, ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuh janjinya Tuhan, ya, Dia berjanji kalau kita akan dipulihkan sempurna, ya, sembuh total, begitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, di mana baik itu di sekeliling kita ya, baik itu hal yang berat ataupun yang ringan ya, mungkin kita bisa membantu ya, mungkin hal yang kecil sekalipun ya, tapi kita mau berbuat sesuatu ya untuk untuk orang-orang yang ada di dekat kita, mereka yang membutuhkan. Ya, jadi saya punya satu kesaksian ya. Kesaksian ini sebenarnya hal ini sangat buat buat kita ya mungkin aduh apa sih gitu ya. Hal apa sih yang kita kerjakan? Satu kali kita ini kan pas pas pergi ke Jember itu loh konvensi tahun lalu kita ini kan perginya ke Jember ya konvensinya. Ada teman saya ini dia ini gini ya WA saya yang malam-malam. Vi, kawan ini kamarnya di kamar. "Ah, ini apa selimutku bau katanya gitu. Gak enak bau nih. Terus ya apa ini guys turu gini 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 gitu. Terus saya, saya belum belum tidur kan. Jadi terus saya lihat loh selimutku nggak bau apa-apa gitu loh. Ya sudah karena tetap apa tempatnya kamarnya kita ini nggak jauh. Ya saya ketok saya terus terus sih bagian punya aku gitu ya. Karena karena saya bisa pakai selimut apa yang lain gitu ya. Si ada selimutnya. Juga enggak terlalu dingin banget gitu loh. Ya sudah saya kasihkan. Tapi saudara, apa saudara? Padahal hal yang kecil ya dia itu ya ampun mungkin dia itu melihatnya ini cek baik gitu loh. Padahal apa ya selimut gitu. Hal yang tindakan apa gitu ya. Bukan tindakan yang kita nggak bisa gitu ya. Tapi luar biasa dia ini berterima kasih ya. Ya kita tidak mengharapkan terima kasihnya gitu ya. Tapi kita kepingin ya, oh dia ini nyaman gitu ya. Dia bisa tidur karena bahaya kalau nggak bisa tidur. Besoknya itu apa? Sesinya itu padat gitu ya. Mulai pagi ya sampai malam gitu. Kan kasihan. Apa yang terjadi saudara? Dia itu membalasnya terima kasih itu bagaimana? Satu kali kita ini eh, sama-sama eh, pelayanannya pakai pakai baju yang sama gitu ya. Itu kita mesti jahitkan baju. Sudah ya, langsung bajunya itu, wih, dia ngomong sorry ya, bajumu tak bayari gitu ya. Saya pikir ini luar biasa. Maksudnya, ada hal buat kita yang alah, ada ngono ae kok gitu ya. Tapi Tuhan, tapi dia ini membalasnya dengan eh, lebih gitu ya. Ya, mungkin kita
pernah juga ya ngalami hal-hal yang seperti ini. Jadi ada contoh juga ya, satu satu contoh ilustrasi di mana ada seorang yang melihat ya tetangganya ini kok nggak bisa ya sudah untuk bekerja gitu ya. Lalu kita lihat ya, lalu ada orang ya tetangganya ini dia melihat, aduh Sakno ya kadang-kadang dia enggak makan gitu ya. Lalu tetangga ini yang mampu ini dia mengirimkan makanan ya. Di Sakno dikasih ilah makanan sama dia. Tiap hari ya, dikasih makan. Tahu nggak, saudara? Satu kali ada hujan yang sampai buat rumahnya dia ini hampir kayak roboh begitu ya. Lalu warga sekitar ya mereka ini tidak tinggal diam karena apa? Karena melihat kebaikan orang ini. Jadi warga ini rame-rame datang untuk menolong orang yang suka memberi tetangganya makanan ini. Dia, wah orang ini baik soalnya. Jadi mereka rame-rame bantu sehingga rumahnya ini diperbaiki gitu loh, nggak roboh lagi. Karena karena apa? Karena melihat kebaikan orang ini kepada tetangganya gitu ya. Jadi mungkin balasan Tuhan itu macam-macam ya, Bapak Ibu Saudara. Balasan Tuhan itu bisa hal-hal yang nggak kita duga gitu ya sebelumnya. Jadi tapi kita perlunya pada saat kita butuh ya Tuhan itu memberi. Ya. Lalu kita lihat yang berikutnya di ayat yang kelima dan ayat yang ke-10. Ya, di sini cerita tentang penghiburan yang dari Tuhan. Jadi Daud itu menyampaikan eh, di mana ketika Daud mengalami pengkhianat, ya. Jadi rasa sakit Daud, jadi ketika dikhianati oleh orang-orang terdekatnya sekalipun ya, bahkan sahabatnya sendiri di ayat yang ke-10 ya. Di sini dilihat ya, kita lihat ya bahwa Daud itu dikhianati, tapi bagaimana responnya ya terhadap orang-orang yang di dekatnya. Mungkin Daud terluka ya, mungkin kita juga mengalami hal yang sama ya. Terluka, tetapi Daud responnya tidak membalas ya. Dia membalas, dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan ya. Jadi tidak membalas yang jahat dengan yang jahat ya. Tetapi Tuhan itu juga seperti lagu yang dinyanyikan Pak Titus ya. Tuhan membela. Ya. Jadi Tuhan yang membela. Kalau Tuhan yang membela, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan itu luar biasa ya. Sering kita jumpai orang-orang ketika ada orang-orang yang menyakiti, maka berurusan dengan Tuhan. Sesama biji mata Tuhan tidak boleh saling menyakiti ya. Ya, jadi kita tahu biji mata Tuhan dijaga dengan sempurna, dengan luar biasa. Lalu kita lihat yang berikutnya ya di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Daud eh, memuji Tuhan ya, yaitu keyakinan dan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika Daud di sini kita lihat eh, Daud itu memuji Tuhan ya pada saat apa? Ketika dia mengalami hal yang tidak enak sekalipun ya, dia percaya. Dia yakin bahwa Tuhan itu bisa menolongnya, ya, bisa memberkatinya. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan musuhnya menang. Ya, di sini Tuhan yang bela, Tuhan yang memberkati Daud, Tuhan yang memberi balasan apa? Balasan kebaikan.
untuk kita semua yang sungguh-sungguh yang hidup berkenan kepada Dia seperti Daud ya. Puji-pujian kepada Tuhan ya. Daud memuliakan Tuhan, menunjukkan bahwa walaupun di tengah-tengah kesulitan sekalipun, tapi puji-pujian ini merupakan senjata. Seperti siapa, Bapak Ibu? Seperti Paulus dan Silas ya. Ketika mereka di penjara, ya, mereka tetap bersyukur, ada ucapan syukur keluar dari mulutnya, ya. Ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ada gempa. Ya. Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa. Ya, gempa itu bisa membebaskan Paulus dan Silas dari penjara. Ya, bahkan ketika mereka dipasung sekalipun ya diikat, Tuhan itu bisa melepaskan. Jadi ya, di firman Tuhan ini ada banyak berkat yang kita pelajari ya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan itu memberkati ya. Sebagai kesimpulan ya, Tuhan itu memberkati mereka orang-orang yang peduli dengan orang. Dan yang kedua, Tuhan itu jadi pembela dan sumber kekuatan ya, walaupun pada saat sulit sekalipun ya, dikhianati teman atau sulitan apapun itu, Tuhan itu pembela dan sumber kekuatan. Yang ketiga ya, yaitu ya, puji-pujian dan keyakinan kepada Tuhan adalah respon iman yang sejati. Jadi bagaimana respon kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesulitan, kita harus bersyukur. Tetap puji-pujian kita kepada Tuhan terus berkumandang. Ya. Maka apa? Maka Tuhan akan berbuat sesuatu yang ajaib, yang luar biasa, yang di luar pikiran kita. Ya. Ada tindakan supranatural dari Tuhan yang nggak kelihatan, tapi nyata. Ya, demikian firman Tuhan. Tidak saya perpanjang, saya kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Vivi telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat apa yang diuraikan oleh Bu Vivi tadi. Siapa sih yang lemah? Apa sih kelemahan? Bukan kelemahan secara fisik ya. Apa yang diuraikan oleh Bu Vivi tadi, orang yang tidak pernah kebetulan ke gereja, atau orang yang tidak pernah eh, baca firman Tuhan, tidak pernah berdoa, dan kekurangan mungkin kekurangan makan, atau mungkin tidak bisa beli obat. Ya. Di celah-celah seperti ini kita bisa memperhatikan mereka. Kita bisa datang kepada mereka apa yang mereka butuhkan, dan kita nggak harus mampu untuk menolong orang. Ya. Meskipun kita nggak punya sekalipun, karena kita nggak kaya orang lain, tapi kita punya belas kasihan. Ya, kenapa enggak? Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang memperhatikan orang yang lemah. Oh, ini dahsyat sekali. Siapa sih kita kalau nggak memperhatikan orang-orang di sekitar kita? Nah, kalau kita memperhatikan orang lemah, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, ada yang mengatakan seperti ini. Engkau sedang memiutangi Tuhan. Satu saat dia akan memberikan kemurahan kepada kita. Nah, kalau kita diberkati Tuhan, ya kenapa kita nggak memberkati orang lain? Kalau kita pernah tolong Tuhan, kita juga harus menolong orang lain. Kalau kita disembuhkan, loh, kenapa kita nggak mendoakan orang lain coba orang lain sembuh? Kan seperti itu. Jadi, kalau sesuatu harus berdasarkan dengan kasih. Kalau kasih itu melekat di dalam hati kita yakin kita bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sih yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa yang perlu saya tambahkan bahwa ya itu tadi, kalau kita memberikan kemurahan kepada orang lain, kita sedang meminang itu. Dan satu saat kita akan menuai. Apa yang kau tabur, itu juga yang akan engkau tuai. Terima kasih Bu Siti, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk
bangsa dan negara kita. Kita coba silakan Pak. Kalau Pak Simit. Kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Siapa? Saya. Iya, bangsa dan negara Pak Simit. Oh, ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali Engkau bertemukan kami dalam wadah Zoom saat teduh pagi ini, Tuhan. Itu karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena rencana-Mu yang dahsyat dalam setiap aspek kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Kau cintai ini Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau turut bekerja dalam setiap aspek kehidupan bernegara ini ya Bapak. Terima kasih. Engkau sudah pilihkan presiden dan wakil presiden, bahkan Engkau sudah menyertai acara pilkada serentak seluruh Indonesia ini Tuhan. Itu semua dalam genggaman, dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan, berikan para pemimpin yang sudah Kau pilih ini Tuhan, untuk takut akan Engkau, untuk sejujur-jujurnya berkarya untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap acara Natal di seluruh Indonesia. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau pagari dengan malaikat-Mu agar semuanya boleh berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami kembalikan ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita masuk sering mendoakan ya waktunya 10 menit. Silakan.
Pagi sensus. Oh, apa gitu ya? Sensus. Selamat pagi, Sensus. Pak Yusuf pagi. Ya. ngopi masih. Sensusnya Lagi tidak ngopi di Villa Toraja ini. Waduh, Toraja kopi enak. Nah itu loh, hutan itu loh. Di belakang saya lihat itu hutan asli itu. Toraja kopinya Hauja. Iya, ini kopi Toraja, Pak Yusuf. Kopi Toraja. Kopi Toraja. Sudah habis kopinya. Tapi enakan kopi pare, Pak. Pak Yusuf, pare itu pahit. Kopi pare ada, kopi pahit ada. Kopi pare itu pahit soro ya, Pak. Ya, Pare itu pahit, Pak. Tak boleh pedes. Buat jamu. Boleh, siapa yang mau? Pak Yusuf nawari doa. Loh, Pak Eko nak gelem tak bawain. Pak Eko mau ke kampung Toraja ya. Loh, Yusuf, Christmas dress ikut nggak? Pak Yusuf, Christmas dress ikut nggak? Ya, Ikut Christmas dress apa enggak? kapan? Tanggal 6 dong, besok. Hari Jumat. Kalau besok saya masuk di Toraja. Apa sih Toraja? Kirain mau Iya. ikut. Kalau mau ikut kalian cangking no kopi nih. Oh, gampang nanti tak foto nanti. Oh, tak fotoin, bro. Beres itu. Foto tak? Ya, Foto tanpa rata. ya betul. Dinikmati aja. Rasanya dibayangkan aja Pak Daniel. Nah. Foto tanpa rasa nanti kekecewaan nanti terus menerus itu. Jangan. Nggak boleh kecewa, senyum boleh. Bukan kecewa, penasaran terus. Nah, Penasaran terus itu. Pak Daniel, keren deh memang ya. Pak Daniel, Ya, kenapa? itu Pak Indrawan Pak nggak disapa tak Pak? Oh, Pak Indrawan itu masih di lantai 13 sama Pak Erik. Indrawan itu, oh iya. Tadi ketawa-ketawa, nggak ada suaranya ya. Nggak, orangnya kamera ditutup gitu loh. Siapa itu? Salah, Pak Pak. Indrawan. Pak Indrawan open itu Pak. Nah, Open. Bu kok Yani gambarnya yang kok nggak ditutup. ketok iki. Bu Yani yang ditutup. Saya Pak. Mandiin si kecil ya, mau mandiin si kecil. Iki lo gambaran nggak ono ini, Bu Penda, Pak Abi, Bu Pipi, Pak Heri, Pak Titus, Pak Paulus ini. Pak Indrawan ya gambarin ono kabeh lah piyen deloke. Oh, Kalau di bawah mungkin Pak. taruh di bawah. Oh, berarti Pak Indrawan itu masih lantai 13, makanya tidak bisa dideteksi. Pak Yusuf lagi di Sulawesi loh. Sinyalnya nggak nyampe berarti. Iya. Dong saya di hutan Toraja ini loh bisa. Kita bisa lihat Pak Yusuf nggak bisa lihat kita. Iya, saya nggak bisa lihat. Terlalu jauh Pak Yusuf ya. Orang ini di hutan loh. Saya ini nyelempit di tengah hutan ini. Iya. Gak penting nyaman tentram. Iya. Mangi. Iya. Ya, ya. Oke. Oke. Yel, oke. Kita selanjutnya kita akan meneriakan yel-yel. Mumpung masih ada sinyal saya ini. Ya. Ya siap semuanya ya. Ini Kita akan sinyalnya ini meneriakan sebentar lagi yel-yel. kedot iki. Ya Pak Yusuf siap ya untuk meneriakan Siap. yel-yel. Ya. Be strong in the Lord. Bentar. Bu Keliru Vivi masih di ngomongnya. mute itu. Bu Vivi masih di Posnya mute. belum Pak Heri. Oke. Kita akan teriakan yel-yel kita. Warga Sawah Teduh. Be Be strong in the Lord. Mempem ngono ya. Isu sik mempem iki heran aku. Semangat itu loh. Pak Heri Pak. Ah, mana kuncinya sepeda? Angkat tangan. Gitu loh. Hah? Oke, kita ulangi lagi.
Masa menteri akan yel-yel kalah sama TNI? Nah, Anak-anak kerajaan surga. oke. Warga saat Aman. teduh. Wistro. Strong the Lord. Kisrung itu loh. Keep Oh, keliru ngomong. Hey. Ulangi. Oh, ya itu. Ulangi terus. Oke. Cukup yes. Waktunya. Ya, kita akan doa penutup. Siapa ya doa penutup ya? Kalau Oke, dulu, tuh. zaman dulu jubah Yesus kan dibuang undi ya. Saya akan undi. Saya akan eh, sedikit lagu ya. Benda bendi ketiban dadi. Oh Pak Yusuf, sekali lagi ya. Benda bendi ketiban dadi. Oh Pak Yusuf, ya wis. Pak Yusuf silakan Pak. Mhm. Siapa yang mau Terpujilah didoakan silakan. Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami menaikkan syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Engkau telah menolong kami, memampukan kami untuk beraktivitas, khususnya untuk pagi hari ini merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu tetap kami nikmati bersama-sama dengan anggota keluarga kerajaan Saat Teduh pagi hari ini. Dilindungi, diberkati, diurapi dari setiap masalah persoalan. Mereka boleh bertumbuh, berkembang di dalam masalahnya. Terpujilah Tuhan, sukacita, damai sejahtera hanya berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain pagi hari ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami, supaya seluruh aktivitas kami hari ini ada di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menikmati sukacita damai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka. Satu dengan yang lainnya tidak kami sebutkan satu persatu, tapi pengurapan penyertaan Tuhan menolong memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Sampai terima jumpa kasih. besok Ya, pagi. selamat pagi. Berkati. Memberkati. tutup ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, God bless you semuanya.